just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. Sore hari ini kita hadir dalam atau di hadapan berlatara Tuhan dan kita akan beribadah kepada-Nya. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Macem 1, kami mengucapkan selamat datang. Selamat datang kepada jemaat sekalian dalam ibadah atau kebaktian penyegaran iman dalam rangka memperingati 171 tahun Injil bersinode di Tanah Papua, juga mensyukuri 14 tahun kasih dan anugerah Tuhan untuk memberikan kepada kita gedung gereja yang megah, yang bisa kita gunakan bagi pujian dan kehormatan Tuhan. Saya menyebut kita semua bagi berdiri, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan ibadah ini dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan akan dipimpin oleh calon pelayan saudara Alvin Padusa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita melalui kasih-Nya, sehingga Injil boleh disampaikan bagi kita di atas tanah Papua. Saudara dan saya boleh diselamatkan di dalam kasih terang Kristus, juga berdirinya hidup gereja Betania Macem. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Dalam nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayat yang kedua, hormat bagi Allah Bapa. Atas keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami melalui masuknya Injil di Tanah Papua dan berdirinya gedung gereja GKI Betania Macem. Inilah kami yang datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Kebaktian penyegaran iman saat ini terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan sejahtera dari Tuhan memenuhi kita sekalian. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, adakah sukacita? Amin. Coba lihat samping kiri kanan, apakah satu suku kah? Beda suku? Beda suku ya? Beda suku. Ada yang sama suku, ada yang beda suku. Kita bersyukur karena sekalipun kita berbeda, tetapi di dalam Tuhan kita adalah satu. Amin. Oleh sebab itu kita akan naikkan sebuah pujian. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Lalu dipersilakan masing-masing keluar
dari tempat duduknya dan bersalaman dengan yang ada di kiri dan kanan. Bagi berdiri dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan ada kasih sayang. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Iya. Sore hari ini kita membuat surga gempar, karena di dunia ini ada anak-anak Tuhan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Tuhan harus duduk di atas takhta puji-pujian yang dinaikkan oleh anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, dalam buku Ajaib di Mata Kita jilid pertama, Otto dan Geisler, secara khusus Geisler menulis sebuah surat kepada bosnya. Pada pagi hari ketika kapal itu sudah ada di Laut Masina, lalu Geisler berkata, aku tak dapat membayangkan betapa besarnya rasa sukacita kami waktu pada akhirnya tanah tujuan terlihat, matahari terbit dengan indahnya. Ya, semoga matahari yang sebenarnya, yaitu rahmat Tuhan, menyinari kami dan orang-orang kafir yang malam ini, yang telah lama merana di dalam kegelapan. Semoga gembala yang setia mengumpulkan mereka di bawah tongkat gembalanya yang lepas. Bapak Ibu, bagi saya sejak kata-kata itu dikeluarkan, kemuliaan Tuhan turun bagi orang-orang Papua dan tanah Papua. Tanggal 17 Agustus kita peringati sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi dalam konsep berpikir saya, tanggal 5 Februari 1855 merupakan hari kemerdekaan rohani, hari kemerdekaan iman orang-orang Papua dan semua orang yang datang dari luar Papua yang berada di tanah ini. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan sejak tanggal 5 Februari 1855. Oleh sebab itu yakinlah bahwa kita hidup di tanah ini sedang hidup di bawah kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita naikkan dua pujian secara berturut-turut. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Lalu kita lakukan Papua ini negeriku. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Mari sembah Dia, Raja segala raja. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Ada lagi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Mari puji Dia.
di tanah Papua. Hari Putih, hari Sebadia, Raja segala raja. Hari Putih, hari Sebadia, Raja segala raja. Dan lagi kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Mari Putih, mari Sebadia, Raja segala raja. Mari Putih, mari Sebadia, Raja segala raja. Papua negeriku, Papua ini negeriku, ini negeriku. Papua negeriku, Papua ini negeriku, ini negeriku. Di sini mengalir matahari yang jadi. Di sini mendengar pujian bagi Allah. Papua ini negeriku, ini negeriku. Papua ini negeriku, ini negeriku. Di sini mengalir matahari dan jadi. Di sini mendengar pujian bagi Allah. Dan lagi Papua, Papua ini negeriku, Papua ini negeriku, ini negeriku. Di sini mengalir matahari dan jadi. Mendengar pujian bagi Allah. Mari kita bergantung tangan bagi Tuhan. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang senantiasa ingkar janji. Dia tetap setia pada janji-janji firman-Nya kepada saudara dan saya. Hari ini mungkin ada banyak orang yang sedang menangis di atas tanah ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kuasanya telah membebaskan leluhur kita dan juga kita dari kuasa kegelapan, Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kedatangannya pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa tanah Papua ada di dalam kekuasaan tangan Allah. Kita akan nyanyi sebuah lagu dalam bahasa Sorong, Tabam Ramo Papua Barat. Tahukah pujian ini? Oke, kalau tahu, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tabam Ramo Papua Barat. Yesus jago mata. Manusia Yesus yang maju yang mana. Karena kita Abramo Papua para Yesus jago mata. Yesus jago mata. Abramo Papua para Yesus jago mata. Yesus jago mata. Manusia Yesus yang maju yang mana. Karena kami Papua Barat, karena kami Papua Barat, Yesus pegang mata, Yesus pegang Tuhan. Karena kami Papua Barat, Yesus pegang Tuhan, Yesus pegang Tuhan. Kuasa Allah pimpin atas tanah ini, mari puji, mari sembah Yesus sampai Dia datang. Adalah tanah kami, tanah kami Papua Barat, Yesus pegang Tuhan, Yesus pegang Tuhan. Tanah kami Papua Barat, Yesus pegang Tuhan, Yesus pegang Tuhan. Kuasa Allah pimpin atas tanah ini,
sampai dia datang. Kita beriman kepada lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup.
dalam kasih Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan, menyambut berita firman. Di saat ini kita menyanyi bersama-sama nyanyian rohani nomor 12, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Kesukaan yang teriak hanya padamu dan kata-kata yang Jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Markus 13. Markus 13 ayat 24 hingga 27 dan ayat 28 hingga ayat 31. Kalau di dalam terjemahan baru edisi yang pertama, berarti Markus 13 ayat 24 hingga 32. Jika Bapak Ibu menggunakan terjemahan baru edisi yang kedua, maka Markus 13 ayat 24 hingga 27 dan dilanjutkan dengan 28 hingga 31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena seluruh kebaikan-Mu telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini, hendak kami baca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan mau senantiasa menuntun setiap kami, sehingga firman ini tidak hanya tinggal dan diam di hati dan pikiran kami, tetapi firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman ini dapat disampaikan secara sederhana dan dapat dimengerti oleh setiap orang. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Markus 13 ayat 24 hingga 27 dan 28 hingga 31. Kedatangan anak manusia. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Perumpamaan tentang pohon ara. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat. Sudah dia ambang pintu.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Puji Tuhan kalau kita selalu ada dalam keadaan baik. Di saat ini saya mengajak kita merenungkan firman di dalam kitab Markus 13. Bapak Ibu, kita sudah menikmati kemerdekaan rohani dari tahun 1855. Kita menikmati itu. Tetapi apakah kita betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan kita ketika Injil masuk di atas tanah ini? Ataukah kita masih hidup setengah-setengah dengan Tuhan? Ataukah kita masih tidak sepenuhnya hidup dengan Tuhan? Mari kita lihat bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau mulai dengan bertanya, mengapa kita mengikuti Yesus? Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ikut Yesus? Supaya selamat. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya tanya lagi, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara mengikuti Yesus karena tradisi keluarga? Karena mungkin pas saya lahir dari orang tua yang Kristen saja, jadi saya ikut Yesus. Ataukah Bapak Ibu mengikuti Yesus karena kenyamanan, karena nyaman saja jadi saya mengikuti Yesus? Ataukah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mengikuti Yesus karena iman yang sejati? Karena iman yang sejati. Mari kita lihat bersama-sama, apakah Bapak Ibu ada di dalam iman yang sejati, ataukah ada di dalam kenyamanan, ataukah ada di dalam tradisi hidup karena lahir dari orang tua yang beragama Kristen saja. Ketika kita membaca Markus 13 secara menyeluruh, tidak hanya di ayat 24 saja tadi sampai 20 sampai 31, tetapi kalau kita berbicara, kita membaca secara menyeluruh, maka kita dapat paham bahwa mengikuti Yesus bukanlah langkah yang mudah. Mengikuti Yesus bukanlah langkah yang enak-enak saja, jalan yang nikmat dan lain sebagainya. Sejak awal Injil Markus memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Namun di dalam perjalanan Yesus, ternyata Yesus mengalami banyak penolakan. Penolakan dari orang-orang sekitar, tetapi penolakan dari murid-muridnya juga. Bapak Ibu tahu, sejak awal murid-murid mengikuti Yesus, mereka hanya ingin kekayaan, hanya ingin ketenaran, hanya ingin hal-hal dunia. Tetapi Yesus bilang kepada murid-murid saat itu, mengikutiku adalah memikul salib. Bapak Ibu, kalau saya bilang mengikuti Yesus adalah memikul salib, itu adalah langkah bunuh diri. Kenapa langkah bunuh diri? Bapak Ibu, pikul salib itu harus menuju Golgota dan rela disalibkan. Tetapi secara sederhananya, memikul salib adalah Bapak Ibu mau membuang kebebasan. Membuang kebebasan. Hidup tidak lagi menjadi hidup Bapak Ibu, tetapi hidup menjadi hidup Kristus. Kalau Bapak Ibu lakukan, kalau belum pikul salib, lakukan segala sesuatu sesuka Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian. Lakukanlah segala sesuatu suka-suka hati. Tetapi kalau memilih untuk mengikuti Yesus, lakukan segala sesuatu harus berpikir, Yesus suka atau tidak, Yesus senang atau tidak, Yesus setuju atau tidak saya lakukan ini. Itulah kenapa kita harus memikul salib, membuang kebebasan kita sebagai manusia. Dan itu hal yang paling berat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau kita kasih Tuhan yang paling besar selain Dia mengorbankan dirinya di kayu salib adalah memberikan kita kebebasan. Kita bebas menentukan kehidupan kita, kita bebas memilih. Tetapi kalau mau ikut Dia, buang kebebasan itu. Jadi seperti apa yang Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi melalui penjelasan-penjelasan awal tadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menunjukkan bahwa iman sejati kita sebagai orang percaya akan selalu diuji. Tidak semua orang yang mengaku mengikuti Yesus
akan sepenuhnya menerima Yesus di dalam hatinya. Marilah kita memulai dengan melihat tanda-tanda orang yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus. Tanda yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup beragama tetapi hidup tidak di dalam Yesus. Tanda yang pertama adalah hidup beragama tetapi tidak hidup di dalam Yesus. Di awal pasal 3, Yesus menubuatkan runtuhnya bait Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bait Allah merupakan simbol kerohanian orang Yahudi. Tetapi di dalam firman Tuhan, bait Allah adalah diri kita, tempat Yesus tinggal, Tuhan tinggal dan diam di dalam kehidupan kita. Jadi ini menjadi peringatan bahwa keruntuhan ini dapat digambarkan di dalam pola hidup kita hari lepas hari. Bahwa seseorang bisa aktif beribadah, bisa pergi rajin ke gereja, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh dimiliki oleh Kristus. Orang bisa rajin dan lain sebagainya, tetapi mereka meninggalkan Yesus di bangku ibadah saya. Masuk ke gereja, Yesus tinggal dalam gereja, saya pergi pulang lagi. Nah, justru itu kenapa orang pergi beribadah tetapi di luar masih saja menghakimi orang lain. Di luar juga menghakimi, tetapi di dalam pun juga menghakimi. Di dalam gereja maksudnya, Bapak Ibu. Dan yang kedua, itu yang pertama, hidup beragama tetapi tidak hidup dalam Kristus. Dan yang kedua, tidak ada kasih di dalam hidupnya. Tanda lain orang yang belum menerima Yesus adalah ketiadaan kasih. Kita berbicara kalau kita menerima Yesus, tetapi kita tidak pernah membantu orang yang susah, kita tidak pernah menolong orang yang membutuhkan, kita tidak pernah melihat tetangga, saudara-saudara yang susah, maka Bapak Ibu belum sepenuhnya menerima Yesus. Kadang orang pun juga mudah menjatuhkan orang lain, tetapi sudah mengaku mengikuti Yesus. Ini tanda-tanda yang kedua. Dan tanda-tanda yang ketiga adalah, ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita, khususnya generasi-generasi muda. Menolak firman saat ditegur. Menolak firman saat ditegur. Yesus berkata, pada masa akhir akan ada penyesatan besar-besaran, Bapak Ibu Saudara-saudara. Salah satu bentuknya adalah ketika orang suka mendengar firman yang hanya menyenangkan hatinya saja. Orang suka mendengarkan firman yang hanya bikin dia bersuka cita. Tetapi ketika firman itu menegur dosanya, firman itu menyentuh kelakuannya yang salah di mata Tuhan, dia memberontak. Nah, ini salah satu penyesatan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan tanpa kita sadari bahwa ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Orang bisa berbicara tentang firman Tuhan, tetapi ketika orang lain menasihatinya dengan firman, dia menolak untuk menerima. Terus bicara begini, saya pun hidup betul saja. Ini salah satu hal yang salah ini, Bapak Ibu. Ketika dinasihati, maka terimalah nasihat itu. Karena Tuhan menghadirkan setiap orang yang ada di sekeliling kita untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan perkataannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, gereja mengenal orang yang dewasa bukan karena usia, tetapi gereja mengenal orang dewasa karena iman. Jadi reaksi atau respon Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dengan firman Tuhan, dengan teguran, dengan situasi yang ada di sekitar, itu menunjukkan kedewasaan iman kita. Apakah kita betul-betul dewasa di dalam Kristus, ataukah kita belum mempunyai iman yang dewasa. Nah, itu yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menolak firman jika ditegur. Dan yang keempat adalah hidup dikuasai oleh dunia, bukan hidup melalui firman Tuhan. Tuhan juga menyinggung tentang kehidupan yang tidak berjaga-jaga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ketika pemuda hidup di dalam pergaulan bebas, ini satu hal yang sampai saat ini sering dianggap biasa. Kenapa hidup dalam pergaulan bebas? Bisa anak-anak muda mereka merasa bahwa saya lakukan suatu hal yang keren. Padahal itu tidak keren, itu tidak membanggakan orang tua, tidak membanggakan lingkungan, dan tidak membanggakan Tuhan. Itu menunjukkan kehancuran dan tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan ketika orang percaya lebih takut kehilangan kesenangan duniawi
dibandingkan kehilangan Tuhan. Ketika orang percaya lebih takut hilang jam kerja daripada waktu untuk beribadah. Ketika orang percaya lebih khawatir tentang materi daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan adalah kekayaan kita, maka carilah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa Yesus bukan menjadi Tuhan di atas kehidupan kita kalau kita masih memiliki keempat sikap di atas yang tadi saya sebutkan. Menerima Yesus berarti kita harus menyerahkan hidup kita seluruhnya, bukan setengah-setengah. Bukan hanya menyerahkan kita punya badan saja untuk pergi beribadah, tapi pikiran di tempat lain. Atau menyerahkan tangan saja untuk membantu, tapi kaki pakai untuk tendang orang. Tidak. Harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu sekalian mempunyai ciri-ciri di atas, mempunyai apa yang tadi saya sampaikan, keempat ciri-ciri tadi, apakah kita mengikuti Tuhan karena iman yang sejati? Ataukah kita mengikuti Tuhan karena kita nyaman saja, mau nyamannya saja, jadi kita ikut Tuhan? Pas menderitanya, jangan. Penderitaan bukan hanya tentang ketika kita tidak ada uang, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak. Tetapi maksudnya adalah ketika kita menikmati berkat Tuhan, tetapi kita menyimpan berkat itu dan memilih tidak menjadi saluran berkat. Itu pun juga salah satu hal yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, keempat hal yang sudah saya jelaskan tadi ini menunjukkan satu kebenaran yang penting, bahwa seseorang bisa beragama tetapi belum sepenuhnya menerima Yesus. Ibadat tetap berjalan, firman tetap didengar, tetapi Kristus belum menjadi pusat hidup kita. Kasih tidak nyata, firman ditolak ketika ditegur, dan dunia masih menguasai hati kita di dalam kehidupan, pola hidup, tingkah laku, sikap, dan lain sebagainya. Semua ini bukan sekedar kelemahan manusia, Bapak Ibu saudara-saudara. Kadang orang bilang manusia mewajarkan dosanya, terus bilang manusia jadi. Tidak, Bapak Ibu saudara-saudara. Ini bukan kelemahan manusia, tetapi ini tanda kondisi rohani yang serius. Iman yang tumbuh dari keluarga Kristen tetapi tidak berakar di dalam Kristus. Dan justru disinilah firman Tuhan mengarahkan kita tentang pembicaraan kepada tanda-tanda kedatangan Tuhan. Mari kita lihat tanda-tanda kedatangan Allah dari Markus 13. Yang pertama, Bapak Ibu, yang sering kali kita ketemu, tadi juga saya sampaikan bahwa penyesatan semakin kuat. Yesus berkata bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Kebenaran menjadi kabur. Kebenaran menjadi kabur karena firman hanya dipakai untuk menyenangkan hati saja. Dan banyak orang tidak lagi dapat membedakan mana firman Tuhan dan mana kehendak manusia. Selain itu juga kita dapat lihat bahwa contoh nyata yang dapat kita lihat bersama-sama adalah menganggap bahwa beriman kepada Yesus atau memeluk agama Kristen ataukah mengikuti Yesus di jalannya tidak perlu bertobat. Nah, ini satu hal yang salah, Bapak Ibu saudara-saudara. Mengikuti Yesus harus bertobat. Mengikuti Yesus harus merubah kehidupan kita yang lama kita tinggalkan dan hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Lalu contoh yang lainnya adalah menganggap semua agama sama saja. Ini satu hal yang sangat-sangat menyesatkan, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita menganggap semua agama sama saja, maka Kristus tidak menjadi dasar dan fondasi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Dan selain itu, kita menganggap bahwa materi atau kekayaan adalah
ukuran dari iman. Nah, ini salah satu hal yang menyesatkan juga Bapak Ibu Saudara-saudara. Dekat sama Tuhan akan dapat banyak materi, akan dapat banyak uang, dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang kurang tepat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam kehidupan dan di dalam khotbah, saya pernah berkhotbah di gereja ini. Waktu itu ibadah sore atau ibadah malam, saya sampaikan, saya suruh Bapak Ibu sekalian yang percaya bahwa dekat sama Tuhan akan mendatangkan berkat, boleh angkat tangan. Sekarang Bapak Ibu boleh angkat tangan yang percaya bahwa dekat sama Tuhan akan mendapatkan berkat. Yang dekat sama Tuhan akan mendatangkan berkat. Ya, hampir semua. Terima kasih. Bapak Ibu boleh turunkan tangan. Saya mau tanya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kemarin melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, kalau minggu lalu melakukan dosa, kalau bulan lalu menyakiti hati orang lain, hari ini Bapak Ibu masih bisa bangun? Bisa melihat keluarga, bapak-bapak dan mama bisa lihat anak-anak, bisa lihat cucu-cucu. Disitulah berkat Tuhan. Maka berkat Tuhan melampaui, mendahului, lebih dahulu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu melakukan kebaikan, sebelum Bapak Ibu bertobat, sebelum Bapak Ibu ada hidup di tengah-tengah kasih Kristus. Jadi buat apa dekat sama Tuhan? Agar Bapak Ibu saudara-saudara bijak memikul berkat Tuhan. Sehingga ketika saya bangun pagi, saya harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ketika saya bangun pagi, saya harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Menghargai kehidupan saya, menghargai masa muda saya, menghargai masa tua saya. Dengan cara apa? Dengan cara yang firman sampaikan. Itulah kenapa kita harus dekat sama Tuhan. Bukan untuk mendapatkan berkat, karena berkat Tuhan terlebih dahulu ada. Lebih dahulu ada daripada kita punya kesetiaan. Kita mau menyangkal Tuhan hari ini, besok dia masih kasih kita berkat. Dia kasih kita bangun lagi, menikmati hari-hari hidup. Berikan kesempatan untuk kita kembali lagi di jalannya yang benar. Jadi bijak, dekat sama Tuhan untuk bijak memikul berkat itu. Dan satu hal lagi Bapak Ibu saudara-saudara, penyesatan yang sering kali ada di dalam kehidupan kita. Firman dipakai untuk menyenangkan hati, dan bagi generasi muda juga bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Beribadah menggunakan pakaian pesta. Bapak Ibu pasti paham apa yang saya maksud dengan pakaian pesta. Bapak Ibu, terkadang kita berbicara seperti ini. Kalau orang tua, pemuda, kalau orang tua tegur, pakai baju itu yang baik, pakai baju yang layak di hadapan Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kita biasa bilang bagaimana? Tuhan lebih melihat hati daripada pakaian. Baru kita mau ibadah ini, mau ikuti keinginan daging atau keinginan Tuhan? Keinginan Tuhan. Jadi jangan beribadah memuaskan keinginan daging kita. Jangan menggunakan firman untuk memuaskan hati kita, menggunakan kebaikan Tuhan untuk menyenangkan kedagingan kita. Bapak Ibu, kita datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman ini, pesan ini saya sampaikan untuk setiap kita yang mampu menggunakan pakaian yang sopan, yang layak di hadapan Tuhan, tetapi memilih untuk tidak menggunakannya, hanya memilih memuaskan daging kita. Nah, ini satu hal yang sungguh-sungguh salah di dalam kehidupan kita, terkhususnya generasi-generasi muda seringkali melakukan hal ini. Dan yang berikutnya, akan terjadi perpecahan di dalam keluarga. Yesus menyampaikan bahwa akan ada perpecahan di dalam keluarga. Saudara akan melawan saudara, orang tua dan anak akan saling berkonflik. Bukan karena Tuhan menghendaki perpecahan, tidak, tetapi karena kebenaran Tuhan itu mutlak dan tidak ada yang dapat berkompromi dengan kebenaran itu. Ketika anak berdiri dalam kebenaran Tuhan, kalau orang tua tidak berdiri, maka akan ada konflik.
Bapak Ibu, ketika keluarga kita salah, tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, tetapi kita menegur dia, maka ada keluarga yang lain dan sekolah benar, kau jangan tegur dia. Ketika kita sudah mengetahui keluarga kita melakukan kesalahan, tetapi kita masih membela juga, ini suatu hal yang sering sekali terjadi karena loyalitas orang Timur. Rata-rata kehidupan dari orang Timur begitu, mau keluarga salah apapun bela. Padahal Yesus bilang, kalau hidup dalam kebenaran Tuhan, berdiri dalam kebenaran. Jangan miring kiri, miring kanan, berdiri. Sampaikan kalau salah, sampaikan kalau benar, dan hidup di atas itu. Karena kebenaran mutlak tidak bisa bertawar. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Saudara-saudara, tanda-tanda kedatangan Allah yang ketiga adalah kebencian terhadap orang percaya. Ini seringkali kita lihat. Dan bahkan sampai di saat ini kita masih melihat banyak orang Kristen yang dibunuh. Ada satu negara, Nigeria namanya, Bapak Ibu pasti tahu, sampai sekarang orang Kristen masih dibantai sampai sekarang. Bapak Ibu bayangkan ketika kita di tanah ini menikmati udara yang segar, hari-hari yang baru, tetapi orang Kristen di Nigeria harus menderita karena makan, minum, terus mereka harus menderita karena dikejar dari orang yang mau membunuh mereka. Dan ini adalah suatu hal yang Yesus nyatakan, Yesus sampaikan menjadi nubuat bagi setiap orang percaya. Dunia menolak terang karena terang menyingkirkan kegelapan. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kondisi inilah yang digambarkan Yesus sebagai tanda-tanda kedatangan Allah. Jadi Bapak Ibu, melalui beberapa tanda-tanda ini dapat kita lihat bersama-sama bahwa tidak lama lagi. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita siap atau tidak? Pertanyaannya bagi kita ketika Injil sudah masuk di beberapa ratus tahun yang lalu, apakah kita sudah betul-betul menerima Yesus atau tidak? Apakah kita menantikan kedatangan Tuhan, ataukah generasi muda masih hidup dengan santai saja, lakukan ini itu, masih ada keluarga di rumah, masih ada makan di bawah gedung saji dan lain sebagainya. Hargailah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu, Saudara-saudara, lalu bagaimana sikap orang percaya dalam menantikan kedatangan Tuhan? Melalui semua tanda-tanda yang tadi kita pelajari bersama-sama, Bapak Ibu, Yesus tidak memanggil kita untuk takut. Tidak, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Tetapi kita harus hidup untuk berjaga-jaga. Bukan kita hidup dengan takut dengan tanda-tanda yang sudah datang, tetapi kita harus hidup dengan berjaga-jaga, setia, dan siap beriman teguh kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan bukan lagi tentang kapan waktunya, tetapi bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah hidup di dalam kasih? Apakah kita hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Kristus? Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara, yang saya mau sampaikan di malam hari ini adalah tanda kedatangan Tuhan bukan hanya terlihat dari apa yang terjadi di dunia, dari apa yang terjadi di lingkungan kita, dari apa yang terjadi dari alam-alam dan lain sebagainya. Tidak, tetapi juga dari siapa yang sungguh hidup di dalam Kristus. Tanda kedatangan Tuhan tidak hanya ditunjukkan oleh peristiwa besar seperti penderitaan, penyesatan, atau penganiayaan saja, tetapi tanda kedatangan Tuhan dapat dilihat dari kerohanian Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu ada di dalam beberapa ciri-ciri yang tadi kita pelajari bersama-sama, mari kita merenungkan hidup kita dan berubah menjadi yang lebih baik lagi, berubah di jalan yang lebih benar, berubah dalam kebenaran Kristus. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan beberapa sudah dinyatakan. Mari kita menghargai Injil yang masuk di tanah ini dan hidup di dalam kebenaran Injil itu dan hidup di dalam Kristus, supaya hidup kita dan tanah ini terus diberkati. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan, Injil kepada kamu. Inilah firman yang disampaikan, Injil kepada kamu. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan, Injil kepada kamu. 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 Injil kepada kamu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rendah hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mengiringi pemberian persembahan kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan dalam nyanyian Mazmur Maranum nomor 75 ayat 1 dan ayat yang kedua, Aututir Amasye. Ketika kita menyanyi sampai ayat yang kedua habis, kembali ke ayat 1.
sekali lagi. Dan bila mana Tuhan kasih kemampuan untuk bisa suara 2, suara 2, suara 3, atau suara bass. Sekali lagi, Auditir Amasya. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kasih-Mu sungguh kami rasakan, dan kemurahan-Mu terus ada. Tuhan, seluruh berkat yang telah kami rasakan, semua kasih dan kemurahan, kami bersuka cita atas itu. Tuhan memberkati setiap kami. Firman yang kami dengarkan bersama-sama, mampukanlah kami ya Tuhan agar dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami dapat menghargai setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat menghargai Injil-Mu yang telah ada di atas tanah dan diterima oleh setiap nenek moyang kami hingga kami di saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang telah kami lalui. Tuhan, di saat ini Engkau mau senantiasa memberkati kehidupan warga jemaat GKI Betania Waslu. Tuhan mau memberkati setiap orang-orang tua terkasih, Bapak dan Mama terkasih. Tuhan mau senantiasa menjaga dan melindungi setiap pekerjaan yang dikerjakan di laut, di kebun, di kantor, maupun di mana saja setiap orang tua kami bekerja. Tuhan mau senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberkati tangan dan kaki mereka, dan memberikan kekuatan serta berkat terus terjun di dalam kehidupan mereka dan kepada setiap kami anak-anak
mereka juga ya Tuhan. Tuhan Yesus yang sungguh baik, setiap pergumulan orang-orang tua terkasih Tuhan dengarkan, dan Tuhan mau senantiasa memberikan iman yang kuat, tetapi juga hati yang kuat agar dapat senantiasa melalui setiap pergumulan-pergumulan itu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak terkasih, generasi muda kami. Tuhan mau senantiasa memberkati, menjaga, dan melindungi mereka ketika mereka ada di dalam setiap kesalahan-kesalahan mereka, menikmati pergaulan-pergaulan di masa muda mereka yang salah. Tuhan bentuk kembali ya Tuhan, karena kami percaya bahwa sebagai manusia kami tidak dapat membentuk hati seseorang, tidak dapat membentuk pribadi seseorang, tetapi karena kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan, Engkaulah yang mampu membentuk, melawat, dan menjaga setiap kehidupan. Tuhan memberkati setiap generasi muda, bahkan yang ada di tanah Oldama ini ya Tuhan, dan di tanah Papua. Tuhan jaga, Tuhan lindungilah mereka, berkati setiap kehidupan mereka, dan bentuk kembali mereka di dalam kasih dan kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat menghargai setiap kehidupan mereka dalam hari-hari mereka ya Tuhan. Tuhan, di saat ini tak lupa kami berdoa kepada setiap pemimpin rohani di tengah-tengah kehidupan jemaat GKI Betania Wasio. Tuhan mau senantiasa memberkati para majelis jemaat, Bapak Ibu majelis jemaat penentua Syamas, bahkan setiap PMJ juga Tuhan mau senantiasa memberkati di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, pekerjaan yang mereka kerjakan, tetapi pelayanan ini pun juga Tuhan mau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Berilah hati yang taat sehingga segala sesuatu dapat dilalui dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati juga ketua jemaat Ibu Pendeta Christine Maweni. Tuhan mau senantiasa memberkati kehidupan Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Tuhan berikan kesehatan, berkat-Mu terus tercurah di atas hamba-Mu. Berilah hikmat, berilah kebijaksanaan, sehingga Ibu Pendeta mampu memimpin setiap umat-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat GKI Betania Wasio. Tuhan berkati dan melawat setiap kehidupan warga jemaat yang sakit, Tuhan pulihkan, yang berkumpul dengan setiap pergumulan, Tuhan mau senantiasa menguatkan, sehingga setiap dari kami merasakan kasih dan kemurahan yang tak putus-putusnya ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang sungguh baik, tak lupa juga kami berdoa pada setiap pemimpin pemerintahan kami, aparat-aparat kampung, dan juga setiap bagian-bagian pemerintahan, bahkan Bupati juga Tuhan mau senantiasa memberkati dalam setiap pergumulan kehidupan kami bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kami, gereja maupun pemerintahan. Kami percaya bahwa kami tidak hanya dipilih oleh-Mu di gereja saja ya Tuhan, tetapi kami pun dipilih di bagian pemerintahan. Dan mampukanlah kami agar memahami dan menghargai setiap pekerjaan yang hari ini kami kerjakan, sehingga kasih-Mu terus ada dan nyata di tanah ini ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur juga atas pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-171 tahun. Atas kemurahan-Mu Injil itu boleh ada dan kami rasakan di tanah ini ya Tuhan. Kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kami hidup di dalam terang. Tuhan, terang itu terus hadirkanlah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kami. Kami dapat menjadi semua orang yang baik bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kami yang mengucap syukur atas hari ulang tahun gedung GKI Betania Wasio yang ke-14 tahun. Tuhan, terima kasih atas setiap tangan-tangan yang sudah membentuk gereja ini, atas tangan-Mu ya Tuhan yang sudah melawat kami melalui rumah ibadah ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu dan juga Tuhan berkati rumah ini, sehingga setiap kami yang hadir senantiasa ada bergumul di setiap minggu, di setiap ibadah-ibadah di gereja ini. Kami pun diberkati oleh-Mu ya Tuhan, sehingga rumah ini terus Engkau ada di dalamnya dan tinggal bersama-sama dengan kami di tanah ini ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan ini sehingga dapat menopang pelayanan-Mu
di tengah-tengah kehidupan jemaat ini ya Tuhan, sehingga kasih-Mu dapat dirasakan oleh setiap pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat kepada setiap orang-orang yang ada di tengah-tengah jemaat GKI Betania Wasior Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan ajarilah kami untuk tidak hanya mampu memberikan materi saja ya Tuhan, tetapi dapat memberikan kehidupan kami kepada sehingga hidup kami sepenuhnya untuk-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dan lindungilah kami. Di dalam kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dalam kebenaran-Mu ku pandang wajah-Mu dan merasakan kasih kuasa-Mu. Karya kemenangan-Mu nyata di hidupku. Setiap waktu cinta-Mu padaku lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan. Karya kemenangan-Mu nyata di hidupku. Setiap waktu cinta-Mu padaku lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan.
Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Selamat merayakan HUT PI di Tanah Papua yang ke-171 dan juga hari ulang tahun Gedung GKI Betania Wasil ke-14 tahun. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Dipersilakan duduk. Kebaktian penyegaran iman dalam rangka merayakan HUT PI di Tanah Papua yang ke-171 tahun dan juga HUT Gedung Gereja GKI Betania Wasil yang ke-14 tahun. Mari kita tenangkan diri sejenak, dan kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Bapak hormat, terima kasih. Kakak hormat, terima kasih. Bapak hormat, Makasih ya. Terima kasih banyak. Mama, terima kasih, hormat, mamaku. Mama, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Kakak, Tuhan memberkati. Tuhan. Aku hormat. Mama, terima kasih. Ya, semangat. Menunjukkan bahwa tadi kita datang dengan hati yang hampa, tetapi kita pulang dari tempat ini, kita pulang dengan berkat yang berasal dari Tuhan. Amin. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasil dan semua majelis jemaat beserta seluruh anggota jemaat GKI Betania Wasil 1, terima kasih banyak kami sampaikan kepada saudara Alvin Farinusa yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Doa kami Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini senantiasa menyertai Kak Alvin dalam kehidupan pribadi, juga dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat GKI Betania selama menjalani proses vikariatan ya. Siap. Sebagai calon pelayan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai sampai dengan penyembuhan pendeta. Amin. Tuhan akan pakai Alvin sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Nona ya, Nona ini masih Nona. Jadi kalau ada yang melihat ya, Nona ini Mandila, minta maaf ya, ini Mandila. Saudari ini melayani di GKI Gunung Sion. Tapi puji Tuhan hari ini ikut bersukacita bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kakak dan Tuhan bagi kakak sebagai alat tangan Tuhan memainkan musik bagi kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kakak Alten, Kakak Pon, Kakak Ana, juga Kakak Lian sebagai singers. Juga terima kasih untuk vokal grup Hosana dan Gloria yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara anak-anak yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Saya percaya bahwa hari ini banyak orang sedang sibuk, ya. Tetapi kita dalam mengambil keputusan yang terbaik, seperti siapa, Maria atau Marta? Maria. Seperti Maria, ya. Datang duduk di kaki salib Yesus, dan ibadah hari ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih juga kami sampaikan untuk teman-teman di urusan PI yang telah memfasilitasi sehingga pelayanan ini bisa terlaksana. Juga Bapak Ibu Majelis yang mungkin bekerja dari pagi, teman-teman PAM yang telah bekerja dari pagi pasang tenda, juga menyiapkan segala sesuatu sehingga ibadah ini bisa terselenggara. Kami percaya bahwa berkat Tuhan pasti akan menyertai saudara-saudara sekalian. Satu informasi untuk kita, besok sore jam 3 akan dilaksanakan parade budaya dalam rangka syukur 171 tahun PI Tanah Papua. Kakak pengasuh sudah siapkan anak-anak kan? Sudah siap? Kalau sudah siap, nanti besok jam PT sudah memulai. Bagi yang punya kendaraan, nanti minta tolong juga untuk terlibat angkut jemaat di sekitarnya ke PT sudah memulai. Setelah kegiatan selesai di Kiai, kita diarahkan untuk datang di halaman gedung gereja Betania. Sama-sama kita akan nikmati jamuan kasih yang akan disiapkan. Sekaligus kita kasih ringan kaki dengan balengan rohani. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian tanggal 5 hari Kamis jam 9 pagi ada ibadah syukur di lapangan Ye. Dan sore hari jam 5 kita kembali ke gedung gereja Betania Wasu sama-sama dalam syukur 14 tahun gedung gereja ini ada untuk kita. Itu yang bisa kami sampaikan, kiranya menjadi perhatian bagi kita semua untuk terlibat di dalamnya. Jumlah kehadiran kita di sore hingga malam hari ini, anak perempuan 72, anak laki-laki 73, perempuan dewasa 83, dan yang terakhir laki-laki dewasa 29. Jadi pokok rumah saya pada dari nilai yang tinggi sampai nilai yang rendah. Jadi nanti mama dong pulang dari sini sampaikan untuk bapak-bapak orang. Bagi yang punya bapak ya, tapi kalau ya sudah senior-senior di masa tua, nanti kasih tahu anak-anak dan anak-anak mantu. Firman Tuhan yang tadi kita dengar di gereja itu tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Jadi mari sejaga-jaga, jangan sampai Tuhan datang berturun hari. Ya, kasih ingat orang. Nanti besok pegang nomor tangan pergi di Bethesda sana, atau nanti hari Kamis sore pegang tangan dan datang di gereja. Itu yang bisa kami sampaikan. Jumlah jadwal kita 257 orang. Mari kita ucap kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, ada C dari garis belakang. Di gedung gereja Betania Lama ada T dan juga ada kue. Di akhir ibadah di Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu karena Engkau boleh menyertai kami dalam pelayanan kebaktian penyegaran iman, tahapan persiapan
hingga penyebaran firman-Mu, dan pada akhirnya kami akan dijamu dengan jamuan yang telah disiapkan oleh kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Kami doakan setiap mama-mama dan pemuda yang bekerja menyiapkan makan minum ini. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan ekstra kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mohon kesediaan dari kakak Alvin berdiri di sebelah kiri sekali. Setelah itu akan pelayan. Memberkati. Mama Tuhan memberkati. Terima kasih siap Mama, terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Yes. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan memberkati Mama. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Mama. Memberkati Bapak, Tuhan memberkati Mama, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati Kakak, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, yes, mau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, memberkati, yes, Tuhan memberkati, memberkati Mama, hormat, siap. Tuhan memberkati Bapak, hormat. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati Mama, Tuhan memberkati adik, Tuhan memberkati Mamaku, Tuhan memberkati, hormat. Tuhan memberkati Mama, Tuhan memberkati. Yes. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Saya memberkati Mama, hormat, terima kasih. Saya memberkati, yes. Saya memberkati, saya memberkati. Sudah terus. Saya memberkati, saya memberkati. Saya memberkati Mama, saya memberkati. Saya memberkati. Oh, saya memberkati. Saya memberkati. Saya memberkati. Saya memberkati. Yes. Saya memberkati. I just want to say thank you. Nothing more, no place.